Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabar teman-teman semua? Tentunya baik kan? Perkenalkan, nama saya Nur Halikun, Prodi PGSD dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai konsep ruang lingkup esensial ilmu geografi. Tugas dari ibu dosen tercinta kita, Lailia Nur Pratiwiningsi, MPD. Langsung saja ya. Konsep dasar ilmu geografi. Apa sih pengertian geografi itu sendiri? Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti tulisan, sehingga saat digabungkan menjadi tulisan bumi atau deskripsi bumi. Jadi geografi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan persamaan dan perbedaan antar ruang di bumi. Akan tetapi pengertian geografi secara umum itu adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Ada juga pengertian geografi menurut para ahli. Saya menjelaskan di antaranya saja ya. Yang pertama, geografi menurut Lopek. Beliau mengemukakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan-hubungan yang terbentuk antara kehidupan dengan lingkungan. Terus ada Alexander von Humboldt bahwa geografi adalah studi tentang lingkungan alam pada aktivitas manusia. Kemudian geografi menurut Bintarto bahwa geografi adalah sebuah ilmu mempelajari tentang hubungan kausal yang ada pada gejala-gejala permukaan bumi. Sebenarnya sih masih banyak lagi pengertian geografi menurut para ahli. Akan tetapi saya menjelaskan menurut para ahli di antaranya saja. Kemudian ada Ikatan Geografi Indonesia atau disebut juga IGI. Ikatan Geografi Indonesia atau IGI merupakan profesi yang dibentuk tahun 1967 selama periode 2006 sampai dengan 2010. IGI itu sendiri dipimpin oleh Profesor Dr. Suratman MSc. Bisa dilihat pada gambar di samping ya. IGI mendefinisikan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan lingkungan dalam konteks keruangan. Apa sih program kerja IGI itu sendiri? Program kerja IGI meliputi diantaranya, yang pertama bidang organisasi dan kelembagaan, yang kedua bidang pengembangan iptek, dan juga bidang pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat. Selain itu, IGI juga memiliki tujuan. Apa sih tujuan IGI itu sendiri? Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan ilmu serta profesi geografi yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Objek studi geografi. Menurut Ikatan Geografi Indonesia atau IGI yang dijelaskan tadi secara umum dapat dikemukakan bahwa objek studi geografi ada dua diantaranya, yaitu objek material geografi. Objek material geografi adalah geografi yang terdiri dari 5 lapisan seperti atmosfer atau udara yang menyelubungi bumi, litosfer atau kulit bumi, hidrosfer seperti air, biosfer seperti hewan dan tumbuhan, kemudian antrosfer atau manusia. Dan objek formal geografi, yaitu pendekatan yang meliputi analisis keruangan, analisis ekologi atau kelingkungan, dan analisis kompleks wilayah atau kewilayahan. Kemudian ada ruang lingkup dari geografi. Geografi secara makro dapat dikelompokkan dalam dua subdisiplin, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Pengertian dari geografi fisik itu sendiri adalah geografi fisik adalah bagian ilmu geografi yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan studi tentang proses dan pola dalam lingkungan alam di muka bumi. Geografi fisik berkaitan dengan kondisi atmosfer seperti lapisan udara, litosfer seperti lapisan batuan, hidrosfer seperti lapisan air, dan biosfer lapisan kehidupan yang berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia. Kemudian pengertian dari geografi sosial atau manusia
merupakan kajian terhadap aktivitas manusia dan pengaruhnya terhadap lingkungan, aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya dunia. Ada beberapa cabang dari geografi sosial atau manusia berkaitan dengan yang pertama demografi. Demografi itu ilmu kependudukan yang membahas tentang proses demografis yang mencangkup fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Kemudian geografi ekonomi. Geografi ekonomi itu membahas bagian manusia memanfaatkan sumber daya alam, menghasilkan barang, pola lokasi, hingga persebaran kegiatan industri. Secara garis besar, seluruh objek kajian geografi dapat dibedakan menjadi dua aspek utama, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan sebagainya. Sedangkan aspek sosial meliputi aspek antropologis, politis, ekonomi, dan sebagainya. Mengenai 3 ruang lingkup geografi, ada geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Geografi fisik mencangkup apa saja bisa dilihat sendiri ya. Tadi sudah saya jelaskan berkaitan dengan apa saja. Geografi sosial atau manusia memiliki cabang seperti demografi dan geografi ekonomi. Sudah saya jelaskan juga. Kemudian geografi regional. Geografi regional itu berisi bahasan menyeluruh dari aspek fisik dan aspek sosial pada sebuah wilayah, provinsi, negara, maupun regional tertentu. Ini contoh dari geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Geografi fisik contohnya ada bentuk muka bumi, perairan, keadaan udara, tumbuhan dan hewan, serta semua fenomena alam yang dapat langsung diamati. Kemudian geografi sosial contohnya kepadatan penduduk, migrasi penduduk, dan bahasa daerah. Geografi regional contohnya ada pola persebaran masyarakat etnis Tionghoa di Asia Tenggara, persebaran curah hujan di Indonesia, kepadatan penduduk di wilayah negara-negara ASEAN. Bisa dilihat pada gambar ilustrasi. Pada geografi fisik meliputi apa saja? Geografi fisik meliputi ada ilmu biologi, ilmu geologi, ilmu hidrologi, ilmu astronomi, dan ilmu meteorologi. Kemudian geografi sosial meliputi apa saja? Ada ilmu sejarah, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, ini manfaat mempelajari geografi. Mempelajari ilmu geografi memiliki manfaat loh. Manfaatnya apa saja diantaranya? Geografi bersifat subjektif, yaitu kegunaannya bagi manusia. Geografi bersifat objektif, logis, yaitu bersifat empiris baik melalui hasil percobaan, pengukuran. Kemudian, geografi memiliki unsur nilai etika dan estetika yang berkenan dengan interaksi manusia dengan lingkungannya. Ada manfaat lainnya yaitu geografi membantu memahami kondisi negara dan hubungannya dengan dunia internasional. Geografi membantu memahami kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian geografi membantu memahami kondisi iklim global dan pengaruh bagi tiap-tiap belahan bumi. Geografi membantu mengkaji bidang pertanian, industri, ekonomi, dan bidang ilmu lainnya. Kesimpulan tentang ilmu geografi, bahwa geografi merupakan ilmu yang mempelajari satu wilayah dan interaksinya dengan makhluk hidup yang tinggal di sana. Geografi terbagi menjadi dua sudut pandang, ada geografi fisik dan geografi sosial. Geografi fisik mempelajari tentang objek alamiah di alam. Kemudian geografi manusia atau sosial mempelajari interaksi antar manusia di alam. Kesimpulan lainnya, geografi penting untuk kehidupan, antara lain yang pertama geografi mengajak kita menjelajah kemana saja. Kemudian geografi menjelaskan apa dan kenapa suatu bisa terjadi di suatu tempat dan sebagainya. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu penjelasan tentang konsep ruang lingkup esensial ilmu geografi. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada salah kata dan dalam penyampaian kurang jelas. Saya minta maaf sebanyak mungkin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FKIP, tetap semangat.